Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri, kami dari kelompok Sistem Apotek DOS. Di sini kami akan melanjutkan penjelasan video mengenai program yang kami buat pada saat ini. Kami memiliki dua objektif yang akan kami jelaskan. Yang pertama mengenai inheritance, yang kedua mengenai exception. Lalu untuk mengenai inheritance akan dijelaskan oleh Saudara Aljabar. Pada Aljabar dipersilahkan. Baik, moderator izin untuk share screen. Baik, Apakah sudah terlihat? sudah terlihat. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang inheritance. Seperti yang kita tahu, sebuah kelas atau objek dapat saling berhubungan dengan kelas yang lainnya. Salah satu bentuk hubungan tersebut adalah inheritance ini. Hubungan inheritance ini seperti hubungan antara induk dan anak, di mana kelas induk bisa memiliki satu atau lebih kelas anak. Dan si kelas anak ini akan memiliki warisan, properti, dan metode dari kelas induk tadi. Untuk bentuk kodenya dalam Java ini akan seperti ini. Di sini pada kelas anak ini kita menggunakan kata kunci extend atau sintaks extend untuk menyatakan bahwa kelas dari apoteker dan kelas pembeli ini merupakan kelas turunan dari user. Ini seperti ini, extend kelas pembeli, extend user. Karena kelas apoteker dan kelas pembeli ini merupakan anak dari kelas user, maka kelas apoteker dan kelas pembeli ini akan mengambil atribut dan metode dari kelas user. Tetapi di sini kita lihat, tetapi karena di sini atributnya kami bikin privat, maka kami membuat metode constructor dengan hak akses publik dengan tujuan agar atribut-atribut seperti username, user ID, nama ini dapat diturunkan ke kelas anak. Cara ngambilnya dengan membuat konstruktor baru, lalu sintaks super seperti ini. Lalu cukup, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang inheritance. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Aljabar. Mengenai yang kedua, yaitu exception, yang akan dijelaskan oleh Saudara Wafa. Pada Wafa dipersilahkan. Sepertinya masih di mute. Ya, maaf. Jadi sudah terlihat kan ya screen-nya? Sudah terlihat. Oke, terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan mengawali penjelasan tentang try catch tentang exception. Jadi di sini di sistem kami sudah ditambahkan beberapa try catch di metode-metodenya. Nah, salah satunya adalah di bagian metode tambah obat ke keranjang. Nah, jadi tambah obat ke keranjang itu dia alurnya pertama-tama dia akan memilih obat. Kemudian setelah memilih obat, dia akan memasukkan jumlah obat yang ingin ditambahkan. Nah, proses kemungkinan terjadinya error itu dapat berada pada penerimaan input jumlah obat. Di mana input yang diterima itu haruslah berbentuk angka. Namun ada kemungkinan user dengan sengaja atau tanpa sengaja salah memasukkan input huruf misalkan, di mana seharusnya adalah angka tapi dia memasukkan huruf. Oleh karena itu di sini telah ditambahkan penambahan exception yaitu input mismatch exception. Mungkin di sini akan saya coba jalankan dulu apabila dia tidak menggunakan try and catch. Ya. Nah, mungkin di sini kan saya coba jelaskan. Apa tadi screen saya ke pause atau tidak ya? Untuk Kalau sekarang bertampil. Masukkan username. Oke, terima kasih.
Nah, jadi di sini pertama masukkan username. Nah, kan tadi ada di metode tambah obat ke keranjang. Nah, berarti yang 2. Nah, masukkan ID obat. Nah, jadi di sini peluang errornya ada di masukkan jumlah obat di bagian bawah ini. Misalkan jumlah obat yang dimasukkan itu adalah huruf, maka di sini akan muncul error mismatch exception. Nah, jika prosesnya tadi dimasukkan ke dalam try catch kembali dan program dicoba dijalankan, maka seharusnya error tadi sudah tidak ada. Sini tambah obat. Nah, misalkan jumlah yang ingin ditambahkan adalah AA. Nah, maka di sini akan muncul input yang dimasukkan salah. Nah, ini. Kemudian di sini kenapa ada 2 exception? Yang pertama-tama di sini exception yang pertama dulu. Di sini ada input mismatch exception sesuai yang muncul errornya tadi. Nah, di sini dapat dilihat juga dia muncul error input yang dimasukkan salah. Ya, input yang dimasukkan salah. Nah, sama seperti yang dijalankan. Kemudian di sini ada null. Null ini munculnya dari pesan yang terdapat pada exception-nya. Nah, jadi kan dia ingin menerima integer angka, tapi dapatnya adalah huruf AA. Maka dia null isinya. Nah, kemudian di bagian bawahnya lagi, di sini ada tambahan catch exception. Kenapa ditambahkan di sini? Jadi penambahan exception ini ditujukan untuk meningkatkan robustness atau kekokohan dari aplikasinya, selain dengan menggunakan yang sebelumnya. Jadi jika yang pertama ini dia spesifik untuk error yang dia salah memasukkan input. Nah, kemudian exception kedua ini ditujukan untuk yang lebih luas. Jadi misalkan ada error selain input, salah input, maka dapat tetap ditampung oleh exception yang paling atas ini, sehingga program tetap dapat berjalan seperti biasa. Nah, jadi kenapa begitu? Karena dapat dilihat di sini di input mismatch exception ini, dia sebenarnya adalah turunan dari kelas no such element exception, ya, di mana ini turunan dari runtime exception, dan runtime exception ini dia sendiri turunan dari class exception. Nah, jadi class exception ini merupakan parent yang paling tinggi, sehingga berbagai macam error harusnya dapat diterima oleh dia. Nah, kemudian di sini ada tambahan input next line. Nah, kenapa di sini sudah menambahkan next in, tapi di sini menambahkan next line? Jadi ini dikarenakan next in itu dia mengambil input hanya per kata. Bedanya next line itu per baris. Nah, Baik, mungkin kita tunggu terlebih dahulu. Sepertinya Bapak terputus. Oke, baik. Maaf sebelumnya saya terputus. Nah, jadi mungkin tadi saya terputusnya untuk penjelasan kenapa di sini ada next in dan ada next line. Nah, ya, jadi next line ini untuk memutus inputan dari next in. Karena next in ini mirip dengan next, yang mana dia hanya mengambil input per kata saja, tidak berbaris. Sehingga ketika dia menekan enter, maka input next line selanjutnya akan terskip. Nah, contohnya dia di sini. Nah, kan tadi saya di sini memasukkan inputnya hanya di sini, tapi untuk input selanjutnya di sini muncul input salah. Nah, ini kenapa? Ini karena dia next in tadi. Nah, jadi kan karena dia error, maka setelah ininya tidak dibaca. Input setelah next in tidak dibaca. Nah, kalau dia tidak error, maka ini tidak akan muncul input salah di bagian sini, karena telah ada penambahan next line. Ya, nah, jadi kalau tidak ditambahkan next line itu intinya bakal ada kemungkinan input selanjutnya itu yang terskip seperti ini, yang mana sebenarnya kita tidak memasukkan input apapun. Nah, mungkin
Mungkin itu saja penjelasan saya. Baik, terima kasih Saudara Wafa atas penjelasannya. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Satrio. Pada Satrio dipersilahkan. Baik, izin share screen. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah terlihat. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai exception yang bagian number format exception-nya. Di sini untuk dihapus di bagian hapus obat dari keranjang, di mana ketika misalkan ini dijalankan nantinya dimasukkan nomor obat yang ingin Anda hapus, maka kesalahannya itu berbeda dengan yang dijelaskan Wafa tadi, ditambah obat keranjang. Di mana kalau di sini tadi yaitu masukkan jumlah obat, dia kesalahannya langsung terjadi ketika si user menginputkan datanya, di mana dia langsung mengecek apakah itu integer atau bukan, di bagian sini. Selanjutnya kalau di bagian hapus obat keranjang sendiri, jadi inputan dari user sendiri langsung dimasukkan ke variabel pilihan, namun kesalahan terjadi itu ketika dia ingin mengubahnya ke integer di bagian sini. Nah, jadi itu perbedaan antara kesalahan yang pertama sama yang kedua ini. Di sini kalau terjadi kesalahan dia akan menampilkan output format input yang dimasukkan salah. Kalau dia bukan number. Nih, kita langsung aja contohin. Ini kita run. Nah, di sini kita tambah obatnya dulu. Kita hapus. Misalkan kita masukkan inputannya A. Nah, di sini dapat terlihat bahwa ketika dia bukan integer yang dimasukkan, maka dia menampilkan number format exception, yaitu format input yang dimasukkan salah. Jadi pengertian dari number format exception sendiri yaitu kesalahan format number ketika di bagian sininya. Kemudian kita misalkan kalau nggak pakai exception sendiri, bagaimana tampilannya? Coba. Ini kita run lagi. Kita masukkan obatnya dulu. Nah, misalkan kita masukkan A, string. Nah, dia langsung menampilkan pesan kesalahan di sini bahwa number format exception. Jadi biar lebih terstruktur, jadi kita harus menambahkan exception di bagian sini, try catch-nya. Sedangkan kalau untuk bagian catch yang bagian sini, dia gunanya itu memperkokoh dari kode kita, di mana jika kesalahan format number dia menampilkan format input yang dimasukkan salah, maka kalau bagian sini jika kesalahan selain number, maka sistem akan menampilkan output yaitu maaf terjadi kesalahan. Mungkin sekian penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Satrio atas penjelasannya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Afan. Kepada Afan dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Nah, ya, jadi saya akan menjelaskan tentang exception yang bagian index of bound. Jadi sebelumnya di sini pesan kesalahan atau exception itu pertama diambil dari metode hapus obat dari keranjang yang telah dijelaskan oleh sebelumnya Satrio. Nah, di sini pembeli itu dihapus indeksnya atau obatnya, dia akan memanggil metode dari hapus obat dari keranjang di kelas keranjang ini. Nah, nanti di sini
terdapat metode hapus obat dengan argumennya indeks obat. Kemudian di sini daftar item atau playlist yang telah ditambahkan di bagian sini. Nanti dia dimasukkan setelah kita menambahkan obat. Nah, ini kemudian nanti di remove, dan sebelumnya ini masih saya komen untuk block try and catch-nya, dan saya akan menjalankan untuk dia tidak memakai block try and catch. Kami masukkan username, kemudian kita tambah obat terlebih dahulu. Sini saya tambah obat drag, kemudian jumlah obatnya 2. Nah, di sini kita akan memilih hapus obat dari keranjang 3. Kemudian kita akan memilih 2 untuk pesan errornya. Jadi dia akan menampilkan apa? Nah, di sini terdapat pesan kesalahan, yaitu index out of bound exception, yang artinya dia indeksnya yang tadi di 1, yang kita masukkan tadi kan indeksnya 1 nih. Kemudian karena kita masukkan 2, maka dia indeksnya itu jauh dari atau lebih dari 1, maka dia akan menampilkan pesan kesalahan seperti ini. Kemudian jika kita di sini komennya kita ini jalankan dan kita run lagi. Kita tambahkan obat terlebih dahulu, Botrax, kemudian hapus obat. Nah, di sini jika kita memilih 2, dia akan menampilkan input melebihi daftar, atau ini pesan kesalahan input melebihi daftar indeks dari index of bound yang exception yang telah ditambahkan. Kemudian jika ini kita ketikkan A atau yang lainnya, dia akan menjalankan exception untuk keseluruhan exception. Jadi ini untuk exception index bound, dan ini untuk exception dari keseluruhan kelas exception ini. Dia akan menampilkan maaf terjadi kesalahan. Coba kita lihat lagi. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Afan atas penjelasannya. Untuk penjelasan mengenai exception yang terakhir akan saya jelaskan. Sebelumnya, apakah share screen saya terlihat? Terlihat. Lihat. Oke, jadi exception yang kelompok kami temukan yang terakhir ini yaitu null pointer exception. Artinya pada exception ini atau pada error kali ini menjawab pertanyaan dari I'm pointing to nothing, atau kami mengarahkan pada hal yang tidak ada. Itu terjadi ketika nilai pada variabel obat ini kosong. Jika kita lihat di sini pada metode void cari obat, ini metode yang tidak berdiri sendiri. Metode ini menggunakan metode lain, yaitu cek obat by nama yang menggunakan string nama obat. Dan pada metode ini akan dicek setiap item obat pada daftar obat. Dan jika nama obat yang di-input sama, maka akan mengembalikan nilai dari obat. Nah, masalahnya adalah ketika nilai dari nama obat itu 0, atau pada di sini disimpan di variabel obat ini 0. Mungkin akan saya coba jalankan. Oke. Kita jalankan, tunggu sebentar. Misalkan kita masuk. Di sini kita coba akan melakukan pada yang ke-6, yaitu cari obat. Dan misalkan di sini kita memasukkan nama yang tidak ada pada variabel obat ini. Seharusnya munculkan nilai 0. Misalkan kita cari obatnya itu mah.
Nah, maka di sini akan menampilkan kesalahan yaitu null pointer exception atau pada ini tidak mengarahkan ke sesuatu yang ada atau mengarahkan pada null atau tidak memiliki nilai. Tetapi jika kita atasi dengan catch, yang pertama itu null pointer exception, maka nantinya akan menampilkan data obat tidak ditemukan. Oke, coba kita jalankan. Masukkan terlebih dahulu. Lalu kita misalkan cari obat dan kita ketikkan mas, seharusnya di sini akan menampilkan pesan yang kedua. Nah, di sini akan menampilkan yaitu data obat tidak ditemukan. Jadi dia akan ditangkap oleh penyelesaian yang pertama yaitu null pointer exception. Nah, jika kasusnya itu merambah atau lebih luas yang tidak mencakup dari null pointer exception, maka akan diatasi oleh catch exception atau kelas utamanya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan sebelumnya? Jika tidak, kita dapat menarik kesimpulan bahwa exception ini pada OOP Java ini menggambarkan sebuah permasalahan. Dilihat dari namanya tadi sudah menggambarkan kesalahannya. Misalkan pada null pointer exception berarti menandakan ada permasalahan pada nullnya. Lalu exception ini juga termasuk ke dalam sebuah kelas dengan anak kelas atau exception yang sudah kami jelaskan tadi masing-masing dan dibuktikan pada case study. Jadi penyelesaian ini dilakukan dari yang khusus ke umum untuk meningkatkan robustness atau kekokohan pada sistem. Jadi agar melindungi kejadian yang tidak terduga atau error dari masukan user. Nah, mungkin jika tidak ada teman-teman lagi yang ingin menambahkan, mungkin sekian dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.